Kanthi pangucapku dadi kang dadya setiaku. Ya ahli kubur, roh arwah, roh kamulyan, roh suci. Terus 10 nanti yang 7 atau 8 jadi. Dia pergi ke tempat klinik melalui yang goib tadi itu bisa mental. Jelang pemilihan umum, aktivitas politik kian memanas. Berbagai strategi pemenangan dilancarkan, mulai dari sosialisasi langsung, pasang baliho di sudut kota, hingga menebar janji manis. Namun yang tak kalah menariknya, sebagian kalangan justru melibatkan hal-hal di luar nalar alias bermain klinik untuk meraup suara rakyat. Lalu seberapa besar bermain klinik ini mampu mempengaruhi suara calon kontestan pemilu? Saudara simak buser investigasi. Jalur goib calon wakil rakyat. Pesta demokrasi besar-besaran pemilihan umum tahun 2024 akan segera digelar serentak di seluruh penjuru negeri. 24 partai siap menghangatkan suhu panggung pesta demokrasi 5 tahunan ini. Spanduk-spanduk besar berserakan di sudut-sudut kota, mencari simpati rakyat, menebar visi misi program yang akan dijalankan. Pertarungan pesta demokrasi tahun ini memang cukup semarak. Mulai dari kampanye terbuka mengumbar janji manis para calon legislatif sampai beradu kekuatan yang jauh dari kata rasional alias bermain klinik. Salah seorang yang paham betul soal ini menggiring ke salah satu tempat yang infonya khatam terkait dunia perklinikan. Sesepuh di wilayah ini kami ajak ngobrol. Yang ke situ yaitu sebagian besar itu ada caleg-caleg gitu, atau menjadi lurah, itu minta syarat-syarat begitu. Dari Surabaya ada, dari Jakarta mana ada yang ke situ. Pengalamannya jauh. Banyak jadinya nggak Pak? Ya banyak jadi. Menarik nih buat ditindaklanjuti. Suatu tempat yang disebut-sebut jadi lokasi favorit para calon legislatif. Kami ketok pintunya. Mereka tujuannya apa Pak ke sini Pak? Ya biasanya untuk karir atau jabatan DPR atau caleg. Kalau tahun ini banyak nggak Pak? Tahun ini ada sekitar 4-5 orang lah. Khusus untuk Jogja ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur juga ada. Tapi nanti kan yang penting aku ngecek untuk kekurangan si pasien itu apa, harus bagaimana. Atau kita nanti mengadakan ritualan di mandi atau ziarah. Oh memang harus ada ritualnya Pak ya? Karena setiap manusia, setiap orang itu kan pasti ada kekurangannya. Nanti untuk menutupi kekurangan itu kita harus mengadakan 2 ritual tadi, yaitu ngirim, kalau orang dulu dinamakan ziarah atau tawasul kepada para leluhur dulu, agar kita dimaafkan orang-orang itu dan kita dapat keberkahan apa yang dicinta-cintakan, agar yang di atas itu mengabulkan kita. Tapi banyak yang jadi nggak Pak sementara ini Pak? Ya untuk sementara ini sekitar 10, nanti yang 7 atau 8 yang jadi. Aroma dupa bakar dan adanya keris pusaka yang dibalut kembang setaman mengindikasi ada kegiatan supranatural di tempat ini. Esok malamnya sang ahli spiritual ini kedatangan tamu istimewa. Kebetulan saya punya hajat untuk maju sebagai caleg DPRD Pak. Mohon petunjuk dari panjenengan. Sebentar ya.
Gini Bapak, untuk saat-saat ini aura Bapak itu kurang baik ya, kurang baik. Nanti kalau diteruskan ya kurang menguntungkan. Keinginan saya sih tetap maju Pak, gimana pun caranya mohon dibimbing Pak. Oh iya ya. Sebagai ritual awal, sang calon legislator dibawa ke sebuah tempat untuk melakukan ritual khusus sebagai pembuka aura pribadi. Berada di kondisi tengah malam, sebuah sendang atau sumber mata air yang diyakini masyarakat setempat sebagai tempat keramat didatanginya. Sang calon wakil rakyat diwajibkan untuk mandi di tempat ini. Bakaran kemenyan jadi ritual pembuka pemujaan yang digelar. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sonatus banyu suci, bumi suci, rogo suci, sukma suci, datang istana. Nanti sonatus banyu suci, bumi suci, rogo suci, sukma suci, datang istana. Mandi kembang ini ritual wajib yang harus dijalankan untuk merontokkan aura negatif yang melekat pada dirinya. Alunan mantra khusus juga dibacakan. Ponyen sabdo satu wasikan iklan kang sahyani sumoyo-moyo kangge ngusadanipun nang sabang banyu kepareng-kepareng napa ingkang dados hajatipun saged Gusti Allah ngijabahi. Ritual berikutnya, berjalan kaki ke tempat-tempat keramat lain yang wajib disinggahi sang calon wakil rakyat untuk mendapatkan berkah. Sebuah makam keramat leluhur disinggahi. Satu adat tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini. Doa-doa untuk meminta keberkahan dari sang leluhur dilantunkan. Ziarah kubur ke makam keramat ini juga dimaksudkan untuk memunculkan jiwa kepemimpinan bagi si calon legislatif. Namun prosesi ziarah kubur keramat belum selesai. Masih ada ritual lanjutan yang tak kalah wajibnya. Sebuah sendang atau sumber mata air lain juga kembali didatangi. Pemujaan pun masih tetap berlangsung di tempat ini. Inggih punika Ndara Surya nyati nem kapitatune ayam tentrem dipun punten seprapaten menika. Iya kan aku lagi. Tidak ada ritual mandi kembang. Prosesinya cukup membasuh muka dan anggota tubuh lain seperti kedua tangan dan kaki layaknya orang berwudu. Kenapa saya harus ritual di sini juga Pak? Karena apa ya, ritual di sini itu pertama untuk nambahi aura. Ini kan di sini ada songsong namanya Songsong Tunggunogo dan Prabu Siliwarno. Ini sebagai tokoh sosok pemimpin harus bisa mengayomi, mayungi sesama masyarakat atau seluruh bangsa ini. Harus mandi di sini karena ini ada hubungan sama selatan sama utara. Semuanya itu berinti pada pembersihan diri agar si calon legislatif mendapatkan daya pikat dari para pemilihnya. Meski dipandang irasional, namun bagi kalangan tertentu, ini bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kebetulan saya sendiri lahir di Jawa, jadi yang penuh dengan budaya-budaya ya, spiritual, budaya adat gitu kan. Jadi sebagai orang Jawa ya saya harus ikut melestarikan budaya itu juga. Di samping saya sendiri juga punya hajat seperti ini, jadi selain kita berdoa sendiri, kita juga butuh lah sesepuh yang bisa untuk membantu melancarkan hajat saya sendiri kan gitu. Kalau saya sih lebih yakin Mas dan lebih percaya diri untuk nanti
tetap maju dan bertarung di arena pemilihan lebih kuat lagi lah intinya. Di hadapan para pemilih saya nanti gitu. Boleh aja sih orang memandang ini rasional kayak atau apa kayak gitu, tapi kalau saya pribadi menganggap ini sih sesuatu yang harus dilestarikan juga turun temurun gitu. Biarpun ya ujung-ujungnya nanti kita juga hasilnya itu juga kita pasang sama yang di atas kan gitu, tapi kita wajib usaha, salah satunya seperti ini. Roh arwah, roh kamulyan, roh suci. Jadi anggota legislatif bagi sebagian kalangan masih jadi incaran. Dengan bejibun fasilitas yang akan didapat, status sosial seseorang otomatis akan lompat kelas. Nggak heran cara-cara di luar nalar alias irasional masih dipakai. Kali ini kami bersama calon wakil rakyat sowan ke salah satu paranormal yang dikenalnya. Saya kesini karena saya punya hajat mau menjadi pencalonkan diri sebagai calon dewan, Pak. Jadi mohon petunjuknya. Terus tolong lihat di Pak Terawan apa yang menjadi kendala di badan Bapak, ada sesuatu yang kurang baik atau sesuatu yang baik, nanti bisa kita coba netralkan. Itu silakan mengikuti saya ke ruang dalam aja. Oke. Di ruangan khusus ritual, sang caleg mulai diterawang auranya. Bakaran kemenyan masih jadi syarat dalam proses ini. Mantra dimainkan. Tirukan apa yang saya ucapkan. Oh iya, Sang Hayu, Sang Hayu, Pangayudan, Pangayudan, Yahu, Yahu, Sirullah, Sirullah, Yahu, Yahu, Datullah, Datullah, Yahu, Yahu, Sifatullah, Sifatullah, Yahu, Yahu, Wujudullah, Wujudullah, Wujud, 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 Kang dadi setiaku. Kang dadi setiaku. Tirukan lagi. Ingsun, Ingsun, tajalining tajalining Gusti, Gusti, ingkang Maha Agung, ingkang Maha Agung, mandi pangucapku, manti pangucapku, dadi dadi Kang dadya kang dadiya setiaku. setiaku. Awalnya bagus, cuman masih terlalu kecil. Nah, itu biar auranya besar, gunakan 4 kekuatan alam yang ada di dalam diri Bapak supaya nanti bisa mempunyai kekuatan wibawa maupun kekuatan untuk membentengi dari pengaruh energi yang buruk dan jelek, baik itu dari sekitar maupun mungkin dari lawan-lawan politik Bapak. Oke, Pak, saya ikut saja. Secara aura, sang caleg masih lemah. Untuk membentengi diri dari serangan lawan politiknya, ritual lanjutan harus dijalankan. Menyeramkan, lokasi ritual pertama yang dipilih adalah makam keramat leluhur. Kondisi kuburan yang gelap gulita dan suara serangga malam membuat bulu kuduk langsung berdiri, merinding disko sampai ke ubun-ubun. Bakaran menyan jadi penanda ritual siap dimulai. Assalamualaikum
Ya ahli kubur. Ya ahli kubur. Muslimin muslimat. Muslimin muslimat. Mukminin mukminat. Mukminin mukminat. Dan sedaya Dan sedaya roh arwah, roh arwah. roh kamulyan, Kamulyan. roh suci, Roh suci. makom, Makam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma fatihah. Di makam keramat ini, lantunan doa dipanjatkan, menghadiahi para leluhur dan mengharap berkah dari Sang Pencipta alam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ritual ziarah kuburan keramat ini belum usai. Masih ada prosesi lanjutan yang tidak kalah wajibnya. Di situasi tengah malam jelang subuh, sebuah tempat dipercaya memiliki energi besar untuk meningkatkan daya pikat kembali didatangi. Tempuran sungai atau sebuah simpangan pertemuan antara dua aliran sungai yang menjadi satu aliran ini jadi lokasi yang tidak boleh dilewatkan. Ritual pemujaan kembali digelar. Pensucian diri, suci jiwa raga, suci lahir batin. Yang selanjutnya juga kita mohonkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, air ini sebagai air kamandanu kehidupan, dan air ini juga sebagai air perwitosari, air untuk perlindungan jiwa raga kita dari segala mara bahaya, balak bendu, siku dendo, dan segala goda yang akan menembus jiwa raga kita. Semoga dengan perlindungan air perwitosari, dengan ridho, rahmat, dan barokah Tuhan Yang Maha Esa, kita akan terbebas dari segala mara bahaya. Tanpa menggunakan sehelai benang pun, di tengah derasnya aliran air yang dingin itu, sang calon legislatif wajib berendam sembari minta apa yang jadi hajatnya. Taburan kembang setaman yang ikut dilarungkan bersama aliran sungai menyertai ritual sakral ini. Merontokkan aura negatif, memunculkan energi positif untuk kewibawaan yang lebih kuat. Apalagi kalau bukan memancarkan daya pikat terhadap calon pemilihnya. Di akhir ritual, sang caleg diberi wasiat pasir khusus yang telah dijampi-jampi untuk ditaburkan di setiap sudut tempat basis pemenangan untuk membentengi diri dari serangan lawan, serta mendapatkan welas asih atau daya pikat dari para pemilihnya. Budaya kita itu dalam setiap kita ingin mencapai sesuatu itu pasti ada ritual tertentu, dan itu alamiah saja. Dari sejak dulu zaman nenek moyang kita, budaya kita itu memang mengajarkan bagaimana kearifan lokal, bagaimana tradisi kita yang sudah kental dari dulu, bahkan dari nenek moyang kita saya turun-turun sampai generasi lintas generasi ya seperti itu. Ya minimal kita tambah percaya diri lah, dan ada keyakinan kemantapan bahwa kita insya Allah akan menjadi lebih baik. Masih kentalnya percaya dengan kekuatan leluhur memang di lain sisi sulit diterima akal nalar. Faktanya itu masih berkembang di kalangan tertentu. Terus apa yang menyebabkan hal ini masih diyakini? Perilaku kebudayaan itu adalah perilaku yang turun-menurun. Itu diajarkan kepada kita. Misalnya setiap Jumat Kliwon kita harus membakar kemenyan dan sebagainya. Ketika itu tidak dilakukan, ada sesuatu yang kurang. Kadang-kadang yang ini tadi saya katakan bahwa tafakur ini ada yang kemudian mereka itu lari kepada hal-hal yang kemudian istilahnya itu adalah mempercayai, menganggap bahwa makhluk-makhluk yang kita kunjungi itu adalah kita kepercayai seperti Tuhan. Dia pergi ke tempat klinik, datang kepada tokoh-tokoh tertentu, minta berkah dan sebagainya. Itu adalah untuk menambah kekuatan diri, sekaligus mencari perlindungan hal-hal yang gaib gitu pada diri kita. Maka melalui yang gaib tadi itu bisa mental. Kalau seperti ini sebagai sebuah kepercayaan, mereka punya piandel, mereka sudah kuat, tetapi dengan adanya itu mereka pengen lebih kuat lagi. Berbagai macam strategi yang dilakukan untuk menang sah-sah saja. Yang terpenting esensinya
siapapun yang terpilih nanti jadi wakil rakyat bisa mengemban amanah rakyat setinggi-tingginya. Bukan sekedar bualan janji manis belaka. Oke saudara, Buser investigasi kami cukupkan sampai di sini. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.